keutamaan salat tahajud menurut ajaran Islam. Dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 79 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam kata Allah, laksanakanlah tahajud sebagai suatu ibadah penambah bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan tahajud itu Allah akan angkat derajatmu tempat yang tinggi lagi mulia. Salah satu solat sunat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah solat tahajud. Itu artinya bahwa tahajud sangat-sangat dianjurkan oleh Muhammad Rasulullah. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan secara jelas bagaimana keutamaan yang terdapat dalam salat tahajud itu sendiri. Melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta pendapat para ulama, sangat banyak keutamaan atau fadail, keistimewaan melaksanakan salat tahajud ini. Dalam ceramah singkat ini saya akan menyampaikan ada 7 macam keutamaan melalui melaksanakan salat tahajud. Yang pertama adalah dengan salat tahajud yang baik dan benar, insya Allah Allah akan angkat derajat dan martabat ke tempat yang mulia dan terpuji. Seseorang yang ikhlas beribadah kepada Allah, apalagi dilaksanakan sepertiga malam terakhir, sesuatu yang sangat-sangat bagus ibadah kita kepada Allah. Kalau kita logikakan, kalau di siang hari barangkali terlalu banyak yang memohon kepada Allah, tetapi ketika malam hari sepertiga malam terakhir dilaksanakan, yang sedikit orang yang bangun di tengah malam, di saat itulah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian ketika orang bangun di tengah malam, hanya orang-orang pilihan. Sebagai kecil hanya umat Islam yang mampu tahajud di malam hari. Nah, oleh karena itulah ketika orang dengan sadar ikhlas terus melaksanakan ibadah dengan baik, terutama tahajud di malam hari ini, insya Allah Allah akan angkat derajatnya ke tempat yang mulia dan terpuji. Yang kedua adalah tahajud merupakan salat sunat yang paling diutamakan. Sekian banyak salat yang dianjurkan oleh Muhammad Rasulullah. Juga dalam Al-Quran ditemukan bahwa salat tahajud inilah yang terdapat dalam Al-Quran, dan kemudian juga terdapat pada salat duha. Karenanya kenapa dikatakan merupakan salah satu salat yang dianjurkan oleh Muhammad Rasulullah? Karena memang salat ini sangat-sangat dilaksanakan oleh para anbiya. Bahkan juga istilah tahajud sendiri dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah dikatakan tahajud salah satu salat sunat yang paling diutamakan oleh ajaran agama Islam kita yang tercinta ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ketiga, tahajud juga dikatakan sebagai salah satu keutamaannya dapat menghapus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rajin beribadah kepada Allah, bangun di tengah malam, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan setulus hati kita, maka insya Allah ini sangat memberikan peluang kepada kita. Dengan kekhusyukan dalam beribadah dan berdoa itu, Allah akan ampuni salah dan dosa kita. Hanya orang yang sombong sajalah yang tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang merasa hidupnya penuh kesalahan dan dosa selama ini, di saat tahajud itulah, di saat doa-doa yang dilaksanakan setelah sholat tahajud itu jugalah yang paling banyak dilakukan untuk minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah akan ampuni salah dan dosa kita karena ikhlas dalam beribadah dan juga mengharap dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, keutamaan tahajud adalah doa orang yang beribadah. Doa orang tahajud itu Allah akan ijabah. Pada ayat yang lain Allah katakan, itu pada surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, apabila manusia bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan ya Rasulullah kepada mereka, aku dekat dengan manusia. Dan kata Allah, aku akan mengabulkan doa-doa atau permohonan para hambaku apabila mereka bermohon dan minta kepadaku dengan dua syarat, kata Allah, yaitu fal yastajibuli wal yu'minu bi. Jika hambaku, kata Allah, benar beribadah kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan ampunkan dan bahkan aku akan kabulkan doa dan permohonan mereka. Melaksanakan amal ibadah dan benar-benar beriman kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, salah satu isyarat, kata Rasulullah, doa akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya salah satu keutamaan dalam salat tahajud ini adalah insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tahajud dalam segi ilmu kedokteran sangat dapat diterima karena ia merupakan dapat melancarkan aliran darah manusia, terutama ketika sujud berlama-lama. Salah satu isyarat Rasulullah ketika sholat dilamakan sujudnya, karena darah mengalir ke otak dan akhirnya tidak dapat menunjukkan kesehatan bagi orang melaksanakan sholat itu sendiri, termasuk lama melaksanakan sujud itu. Oleh karenanya, kata Rasulullah, dengan tahajud ini insya Allah semakin sehat manusia atau melancarkan aliran darah bagi pelaku sholat tahajud itu sendiri. Yang keenam adalah melalui tahajud dilaksanakan dengan ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala akan mampu menghilangkan kecemasan atau depresi. Salah seorang pakar di Indonesia berkata dengan psikologi dan konseling, termasuk ilmu kesehatan mental, adalah Profesor Dr. Dadang Hawari. Beliau katakan bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan baik, termasuk tahajud di dalamnya, maka ia akan terhindar dari penyakit mental disorder atau terhindar dari penyakit mental yang rusak. Nah, karena itulah ketika hamba Allah bangun di tengah malam melaksanakan tahajud dengan baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah yang dilaksanakannya itu akan mampu memberikan sinar kehidupan bagi dia dan termasuk menghilangkan kegelisahan dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika ada satu persoalan, bukan mengadu sama orang lain, bahkan bukan kita lari ke dukun minta pendapat kepada mereka, tapi laporlah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam tadi. Yang paling tepat adalah ketika melaksanakan salat tahajud itu. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Zekeh Derajat dalam buku Ilmu Jiwa Agama. Beliau mengatakan ada 3 keutamaan agama bagi manusia, atau ada 3 fungsi agama bagi manusia. Pertama adalah agama dapat memberikan bimbingan bagi kehidupan manusia, atau sebagai guidance, pembimbing, petunjuk dan pemberi arah ke dalam manusia. Yang kedua adalah manusia ketika beragama, agama dapat menolong dalam kesusahan dan penderitaan hidupnya. Kita ada suatu masalah, satu problem yang dihadapi oleh manusia, maka banyaklah baca Al-Quran, mohon kepada Allah untuk mencari solusinya, serta berusaha dan berdoa, insya Allah akan dapat teratasi. Oleh karenanya, agama salah satu cara, kata Zakir Derajat, untuk menjadikan manusia survive dalam kehidupan ini. Dan ketiga adalah agama juga dapat meneramkan batin manusia. Dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, dengan zikrullah
dengan membaca kalimat-kalimat yang suci, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, solat dan sebagainya, insya Allah akan menjadikan hati tentram dan jiwa lapang serta jiwa yang bersih. Oleh karenanya tahajud salah satu upaya kita untuk dapat menghilangkan kegelisahan, kegundahan dalam kehidupan ini. Dan terakhir, yang ketujuh adalah tahajud salah satu kunci untuk membuka surga, mudahnya umat Islam, orang-orang iman masuk pada surga Allah sebagai balasan bagi orang beramal ibadah di dunia ini.